Halo semuanya, balik lagi di Natnik Media. Halo, di sini gue Nick dan nunjuknya sih itu. Anda dulu. Ini namanya Natnik. Kan biar kayak ngurus gitu, ngurus. Ya. Dan gua Nathan dan gua Bang Dims. Gua Gazi. Dan kali kita mau ngapain nih? Jadi kita mau bahas tentang Enif yang kemarin diadain, Enif Upgirls yang kedua. Dan itu merupakan konser Enif pertama Upgirls yang diadain dan sebuah capaian besar sih buat Upgirls gitu. Jadi kita mau bahas dan mau kupas nih apa-apa aja yang menarik dari event itu dan juga dari segi sudut pandang kita masing-masing gitu. Tuh. Mungkin pertama ini kepikiran momen MVP masing-masing dari kita. Buat kalian pribadi tuh yang paling diingat lah. Coba Bang Dims dulu. Dia ada Bang Dims dulu. Langsung gua ya. Momen yang ngebuat gua apa ya? Gua tuh punya amaze sendiri buat mereka. Itu tuh waktu dia Wonderland. Itu di situ gue jujur banget di Wonderland pas partnya, aduh gue lupa partnya siapa, gue nggak bisa nahan air mata coy. Itu real tuh gue, ya udah nangis aja. Jadi gue di situ. Itu tuh yang ngebuat gue akhirnya gue harus berekspektasi lebih sampai nanti apa di ending, iya di ending konser. Dan gue puas terhadap itu. Gue mendapatkan semua itu. Ekspektasi gue akhirnya terpenuhi oleh itu. Oke. Keren. Nick, Gua kalau gue jujur, sebenarnya gue memang, maksudnya kita kan udah tahu kan pasti ada sentuhan adat istiadatnya, maksudnya ada tradisionalnya dan segala macam gitu. Cuman memang itu di Wonderland itu cukup bikin gue amazed ya, karena banyak banget tarian yang dibawain dari berbagai daerah gitu kan. Dan tiap member tuh punya pesonanya masing-masing di part itu gitu. Tapi yang sebenarnya bikin gue tersentuh itu dan kaget jujur. Ini secara pribadi aja ya gitu, maksudnya pas mereka tuh turun untuk nyanyi Laskar Pelangi sih. Itu sih. Kayak gue kaget gitu kan, karena gue gak tau sih kegiatan atau enggak ya maksudnya. Tapi waktu itu kan kita sempat, Natnik Media tuh sempat bikin lagu buat Upgirls pas akhir tahun ya. Iya, persembahan lah. Iya, persembahan. Dan kita bawain Laskar Pelangi gitu. Dan kayak pas itu dibawain sama mereka kemarin, dan mereka turun gitu nyapa fans gitu itu tuh bikin suatu sentuhan tersendiri gitu buat gue. Hard to beat sih itu emang itu. Iya, Gazi. Mungkin dari Nat dulu. Oh ya boleh deh. Itu oke sih, langsung lagi sih, gue cukup lupa ya. Tapi kalau paling teringat mungkin shocknya adalah penampilan Faye kan ya. Gue favorit banget sama penampilan Faye kemarin tuh, karena pada akhirnya Faye mempunyai tempat untuk ter-highlight segitu besarnya. Setuju banget. Dan dia bisa menunjukkan bahwa dia emang selayak dan sebagus itu gitu loh kemarin gitu. Jadi itu yang paling gue inget banget sih kalau kemarin soal Faye. Sama tradisional mereka tuh bagus banget. Iya. Itu kaget ya. Kalau dari gue sendiri tuh sebenarnya pas lagu Hari Ini Berlatih, aku suka banget lagu karena kayak benar-benar menggambarkan effort dan perjuangan dari masing-masing member Upgirls ya, untuk bisa tampil di mini show dan sampai konser yang segede gitu kan. Terus kayak ya aku juga kan ngikutin Oshiku tuh dari pertama kali tampil, jadi kayak ngelihat kayak kalau dipikir-pikir gitu ceritanya dia, perjalanan dia sampai saat ini tuh kayak bener-bener bikin emosional. Siapa sih? Pakai Sayang banget kamu nasi tari ini. Tapi asli itu bener-bener gambarin perjuangan mereka, kayak bener-bener latihan mati-matian gitu kan. Keren, kalian keren Upgirls. Keren. Iya, gue mau nambahin boleh nggak sih? Boleh banget. Sebenarnya gue udah gemeter itu pas tirainya dibuka. Sebenarnya kenapa gue gemeter bukannya apa-apa, gue ngerasain kayak gila, ini Upgirls loh cuy. Ini Upgirls tampil di GKJ. Man, Dan semewah itu. Gue pas buka tirai, gue tuh udah gini. Gila, ini gue dengan buka tirai aja gini udah bangga banget sama Upgirls. Iya. Di situ sih gue sih. Mereka juga keep breaking my expectation, kayak gue pikir waktu yang Bandung itu, wah ini hard to beat nih Bandung nih kan. Dan dengan adanya event Andif itu, jujur gue mind blown sih, asli itu. Benar. Wah gila, keren. Kayak gue kayak ngomong sama kalian semua, gue udah deg-degan dari awal tuh. Kayak sebelum awal mulai itu, maksudnya masuk ke GKJ tuh.
Upgirls bakal tampil di sini terus vibes-nya karena GKJ sebagus itu ya kalau buat kalian yang udah pernah masuk GKJ dan kemarin nonton juga itu mewah banget vibes-nya terus panggungnya juga jadi berasa tersorot dan gede gitu kan di tengah itu jadi kayak gak sabar banget ngeliat mereka dan bener saat mereka tampil sekeren itu jadinya vibes-nya gitu karena mungkin ini pertama kali juga Upgirls tampil di tempat sebagus itu gitu ya apalagi lighting-nya juga sebagus banget gitu. Jujur kalau gue sih kan gue nggak ikut yang carousel di Bandung ya jadi gue nggak dapet maksudnya gue nggak ada pembandingan ketika sebelum INIF itu mulai gue nggak ada ekspektasi ketika teman-teman gue deg-degan gue pure itu gue nggak ekspektasi apa-apa jadi gue pengen nonton dengan ekspektasi kosong gitu dan ketika tirai dibuka itu kayak itu deg-degan tuh mulai timbul gitu karena ketika gue nggak ekspektasi sesuatu gitu dan sesuatu hal muncul di hadapan gue dan itu tuh bikin ada something yang menggelitik gitu loh kayak penampilan yang dibawain tuh ada kesan yang harmonisasinya dapat. Iya. Jadi satunya kita tuh bisa nyampe banget. Apalagi kan maksudnya gue ngikutin Upgirls lumayan lama kan gitu dan sama teman-teman juga gitu kita dapat perasaan perasaan emosionalnya itu untuk ketika nonton konser Upgirls yang menurut kita kayak itu paling besar ya sejauh ini ya itu penampilan yang menurut kalian itu paling unexpected ini boleh dalam bentuk apapun ya boleh keren bikin kalian wow atau lucu atau nggak jelas gitu paling teringat sama kalian mic-nya kecantol. Tapi gue appreciate banget sama dia tuh nggak ke-trigger dengan adanya mic-nya kecantol di baju. Dia tetap dengan koreonya, tetap dengan senyumnya, tetap dengan dance-nya, tetap dengan performingnya yang harus dijaga. Itu menurut gue itu keren banget. Karena mungkin di luar sana mungkin udah punya pengalaman cara mengontrol emosi, mengontrol egonya dia biar bisa tetap performance-nya tuh bagus gitu ya. Tapi dalam hal arti dia gitu tuh cara menanganinya itu keren banget. Profesional bagus banget ya. Profesionalitasnya dia oke banget. Ya meskipun dia di awal ada senyumnya dikit. Ada senyumnya karena kaget kali ya. Tapi dengan itu senyumannya itu dia ngalihin. Jadi orang biasanya kalau dia lagi di atas panggung nervous tuh senyum terus tiba-tiba dia kayak ada murungnya gitu. Tapi dia bisa ngontrolnya dengan ya udah dari akhir tuh dia sampai akhir dia senyum terus. Karena senyum If kan mengalihkan dunia aku kan. Itu dia. Juga ini ditonton ya ntar ya. Enggak kok. Senyuman itu sangat mengalihkan dunia aku. Itu sebenarnya kalau aku tuh melihat terpukau kemarin. Gimana ya, keren banget, itu bener-bener keren banget sih, nggak bohong. Setuju deh, gue nggak ambil unexpectednya Wonderful deh karena pikirnya tradisional misalnya kayak carousel yang gue tahu kiranya bakal tradisional di awal doang sebagai pembuka yang udah aja gitu sebagai memenuhi kebutuhan dari GKJ-nya gitu kan tapi ternyata mereka ngebawain tradisional dan pakai Wonderland Indonesia ini mana itu kayak hampir setengah show-nya itu tradisional gitu lama banget itu tradisionalnya dan unexpectednya bagus banget mereka bawainnya keren itu bener-bener hats off to Coach Yo sih dan mereka berkolaborasi dengan SMP apa nih nggak tahu ya itu yang buat mereka sorry ya lupa banget ntar di sini terus tapi gue sayangnya gue kecewa sih kenapa tuh? nggak ada barongsai guys yang ini gambar aja Indonesia Cina barongsai Cina Gak apa-apa, Narim suka banget barongsai. Malas banget. Tapi ngomong soal event lucu, event nggak tuh apa namanya? Momen yang kocak gitu. Aduh apa ya? apa? Perasaan ketawa-ketawa juga aku. Apa nih? Gue lebih ke gak bisa terlalu merhatiin itunya sih karena nggak tahu ya emosional banget kalau secara pribadi gue tuh terlalu terpukau, terlalu bener-bener terharu banget. Jadi bawaan itu kayak wah, setuju gitu loh. bakal sekeliling gue tuh yang kiri gue tuh Oh, sih. baca Bayu. gue balik cuma ini doang apa nih wah enggak ada wah Ini ngulik Chen ya, Tawari gitu. Ngulik Chen ya. Itu apa? Ada satu kok momen di show itu gue ketawa, gue ngakak parah. apa itu bang Gue tebak sih. Karena tadi kan kita sudah membicarakan tentang yang bagus, yang bikin kita amazed gitu, bikin kita ketawa, hal-hal unexpected yang bikin kita emosional lah. Tapi pastikan sebuah acara kan ada kurangnya juga gitu. Ya. Nggak ada 100% sempurna. benar
kalau menurut kalian, kalau menurut kita, apa sih yang sekiranya masih ada hal-hal kurang atau mungkin kedepannya bisa lebih diperbaiki lagi buat event-event selanjutnya gitu? Gimana sih? Pertama-tama terima kasih ya untuk semua Up Rangers, semua member dan manajemen Upgirls untuk Jangan closing, hey. untuk kelancaran show-nya itu kemarin. Ya memang selancar-lancar show itu memang masih ada beberapa kekurangan ya, beberapa kekurangan yang noticeable, yang nggak noticeable juga ada. Bagi gua pribadi banyak di technical kayak misalnya pertama lighting, terus kayak timing, kayak MC kan kemarin bingung ya. Ya, masuk keluar. Ya, masuk keluar lagi. Gitu. Terus ya lighting juga kan, lighting ada yang seharusnya mungkin di momen itu seharusnya mati tapi enggak gitu. Technical sih ya, kebanyakan Technical ya, yang terus evaluasi. sama kan sempat video juga ada video yang audionya Iya, delay gitu kan. Gak sinkron. Kalau gua paling kalau misalnya kurang-kurangnya mirip-mirip juga technical gitu ya. Kalau misalnya kayak kalau secara performance gua yang perlu dikomentarin nggak terlalu ada ya kalau performance, karena menilai dari sejauh ini Upgirls, kalau misalnya gue pribadi, gue ngerasain udah perkembangan banget gitu, udah perkembangan jauh banget, dan ini selalu standar performance dari Upgirls yang menurut gue tinggi banget dari biasanya gitu. Tapi kalau misalnya yang dievaluasi ya pastilah harus bisa lebih baik lagi gitu. Kemarin juga belum sempurna gitu hitungannya. Kemarin cuma suatu performance yang lebih bagus dari biasanya, tapi pasti masih jauh karena masih bisa lebih bagus lagi ke depannya gitu. Terus kalau misalnya alur akhir kali ya, yang agak membingungkan tuh kayak abis selesai acara gitu, kan katanya mau ada high touch, tapi akhirnya terlalang buana kan, nggak, yang kita akhirnya nunggu di dalam tuh nggak ada kejelasan mau kayak gimana gitu. Bingung apakah ini ke depan atau kemana ya gitu, lebih ke nggak ada informasinya sih, nggak ada informasi ini kita high touchnya di panggung, high touchnya di depan, tunggu keluar dulu baru high touch atau gimana, itu agak membingungkan teknisnya gitu. Pas ceki juga paling ceki itu banyak yang bingungan, banyak orang yang nanya gitu, ini cekinya kapan, cekinya di mana, cekinya gitu. Pokoknya secara teknisnya masih bingung lah gitu. Karena kalau misalnya kita biasa misalnya mini show kan misalnya lingkupnya kecil ya, sehingga ketidakjelasan dan keambiguan itu masih gampang untuk dikontrol karena lingkup yang kecil dengan jumlah yang kecil gitu. Kalau misalnya kemarin kan kayak itu 300 orang dan jadi bingung banget gitu dengan crowdednya, kita harus kemana, arahnya kemana, paling alurnya aja sih. Alurnya masih agak kurang rapi dan kurang terinformasikan dengan baik ke penonton yang sebanyak itu. Paling itu kalau dari gue. Bang Dims. Oke. Gimana Bang Dims? Karena gue harus menilai secara fair ya, bukan berarti dengan perspektif gue yang kayak gini itu menghilangkan rasa respect gue kepada Upgirls lah istilahnya. Untuk technical ya sama lah, technical udah diomongin mereka berdua. Terus untuk performance gini, gue tuh suka banget di performance awal dari mulai dia tarian daerah itu, dia penguasaan panggungnya menurut gue gokil banget. Dari yang Saman dan lain-lain, terus Wonderland itu tuh penguasaan banget. Tapi ada beberapa lagu doang sih, tapi lainnya oke lah. Karena mungkin ini dia latihannya juga cuma 3 minggu ya. Itu singkat banget dengan dalam arti mereka harus latihan tarian daerah dan harus tetap membuat formasi dari koreo lagunya mereka sendiri gitu. Karena gue tuh anak teater. Jadi perbedaannya ketika dia penguasaan panggung dengan member banyak dan member dikit itu kan emang harus diperhatiin ya, biar kita kalau ngelihat di stage itu juga nggak bingung kita ngelihat apa dan gitu. Ada beberapa memang koreo yang menurut gua agak kurang detail gitu lah istilahnya, dan itu kelihatan. Tapi menurut gua itu betul kata si Nathan, perkembangan yang sangat keren banget. Gue tuh sempet di mini show 2 part 3 gue ngobrol sama Mas Fajar, gila ini mereka koreonya udah bagus banget dari pertama gue ngeliat pertama kali mini show ya. Itu menurut gue, terus dibawain ke Anif kemarin, gue juga cukup amazing banget nih member-member Upgirls gitu. Cuma karena ya mungkin setelah mereka mini show dengan stage yang kayak gitu dan harus berpindah ke stage yang gede banget, yang mini mega teater sih sebenarnya kan. Lumayan sih dengan waktu latihan mereka 3 minggu ya, mungkin di koreonya sih menurut gua. Ada beberapa lagu di akhir, tapi yang di awal tadi makanya kenapa gua udah bagus banget yang tarian itu sama Wonderland. Dia tuh penguasaan panggungnya bener-bener top Marco top deh itu deh. Gitu. Iya, kalau gua di situ. Iya sih, karena waktu mereka latihan juga kan nggak banyak ya.
mereka latihan juga singkat dan mungkin memang mereka mungkin banyak fokus di Lagu daerahnya iya, itu, lagu daerahnya itu. Jadi di part-part lagu yang lain mungkin memang masih ada kekurangan gitu. Iya. Padahal itu bagus banget yang lagu daerah tuh. Bagus banget gua akuin. Itu ketika Wonderland kan tiap member kan muncul pesonanya Iya. kan, maksudnya ada part-partnya masing-masing. Ada partnya mereka. Nah itu masing-masing member tuh bisa untuk menguasain panggungnya gitu. Gue keinget ini. Fatal. Apa? Fatal yang paling gue inget tuh Gimmick Moving On. Kemarin gue ngomongin Gimana? juga. Oh ya. Moving On itu menurut gue itu suatu ide gimmick yang bagus tapi gagal tereksekusi. Yang mana itu? Yang ketika Nat nyanyi Natnya dulu. di pinggir. Oh, iya yang Ya, awal. Spotlight. Karena itu kan harusnya spotlight ke Nat. Tapi Ya makanya balik lagi ke musiknya teknikalnya tadi. technical itu. The speakernya musiknya kegedean, suara Natnya gak jelas. Spotlight Nat di situ agak kurang terspotlight dengan baik sehingga kayak orang malah bingung gitu yang di awal kayak ini kenapa nih, ini lagu apa, terus tiba-tiba kencang banget suaranya. Terus Nat muncul di situ dengan solonya kan yang harusnya menjadi spotlight banget, tapi jadi agak kurang berhasil tereksekusi. Jadi lu pasti perhatiin Nat banget kan? Jadi kalau gua ini dari bagus-bagus tradisional yang menurut gua paling minus mungkin Saman. Opening kalau buat gua Saman karena mungkin terbiasa ngeliat Saman yang bagus dan rapi banget ya. Iya. Masih nggak enak, masih nggak terlalu enak dilihat dan power. Karena kalau tari Saman maksudnya kalau dilihat dari standar bagus ya, itu mereka kan mainnya di power dan kompak banget kan. Jadi kemarin tuh menurut gua masih kurang. Dan ini MC-nya kebanyakan. Ya. Pikirannya Nick itu pas ngeliat MC gitu bukan dia yang pengen lihat tapi aku pengen UT gitu. Ini slow. Gue secinta itu sama Abdus. Makanya gue datang itu dengan ekspektasi pengen nonton Abdusnya gitu. Tuh. Gue bukan pengen ngincer lihat MC-nya gitu. Jadi ketika porsi MC itu kebanyakan, gue jadi bosen dan nungguin ini member kapan keluar gitu. Setuju. Nah, tambahan dari gua mungkin kekurangan lainnya baik lagi ke teknikal, jeda per jeda antara penampilan ke penampilan itu terlalu lambat, Fasenya terlalu ya. kelihatan, Fasenya iya, masih terlalu kelihatan agak berantakannya gitu loh. Itu karena mereka nggak pakai ear monitor ya? Itu juga Kalau gue mungkin nambahin lagi ini mungkin dari sisi penonton juga ya, kayak saya pribadi gitu, saya ngerasa kalau tanpa dia saya bukan siapa-siapa. benar. Terima kasih yang sudah Thank you banget guys. Kita kan pengen datang appreciate Upgloss as bener-bener entitas sendiri gitu kan, nggak pengen ikat Upgloss kemana atau ini dulu di sini atau ini dulu di situ, maksudnya Iya. lebih ke ini sih, dominasinya itu upgrade-nya jadi ketutup gitu. Kalau terlalu banyak yang sebelah, takutnya malah nggak baik untuk brandingan ke depannya. ntar dibanding-bandingin dan mungkin masa nanti dibilang kayak dibawa bayang-bayang, padahal kan enggak. Terus itu kan suatu entitas sendiri yang kuat gitu loh, yang solid. Ya memang sih kan seru gitu kan, ada ini dari ada member ini, ada ex member ini itu kita memang seru sih. Cuma ya saya pengen lihat member Upgloss-nya gitu loh, member Upgloss-nya masing-masing menampilkan pesona mereka di stage. Mungkin ya kayak kata Nick, mungkin via MC gitu kan, mungkin masing-masing ngobrol gitu, jadi nunjukin personality masing-masing. Karena jujur ya, pesona member itu akan sangat keluar dan bisa dirasakan ketika mereka lagi MC gitu loh. Mungkin itu aja sih dari gua. Oke, jadi kan kita masing-masing udah menyampaikan impression kami dan mungkin keluh kesah juga gitu kan, ya kan? Yoi. Iya. Terhadap konser anniversary second anniversary concert Upgloss kemarin yang dilaksanakan hari Rabu di Gedung Kesenian Jakarta. Jadi mungkin itu saja. Kata-kata lu tuh gak klimaks. Kenapa sih? Kenapa harus Lu dibikin drop ya? Memulai, pastikan lu tahu endingnya. Nggak, tapi intinya gua mau apresiasi dulu buat Upgloss yang udah berhasil menjalankan second anniversary kemarin. Karena itu adalah konser pertama besar kalian. Jadi apapun masalah yang terjadi kemarin, segala kekurangan dan kelebihan yang ada, ya Itu adalah bagian dari proses. Itu adalah bagian dari proses kalian. Dan kami Itu adalah- yakin kalian bisa improve. Betul. Kita berharap banget buat next-nya apapun project kalian yang besar-besar nanti pasti bisa lebih bagus lagi dari kemarin gitu. Thank you banget udah mengadakan yang kemarin itu sangat emosional dan sangat menyentuh. Pokoknya kemarin tuh sangat berkesan ya, karena itu event pertama Upgloss paling gede juga dan yang gue datengin gitu. Banyak pengalaman yang gue dapet di situ, kayak melihat member-member pada tampil di panggung sebesar itu tuh bikin gue terharu banget. Dan semoga Upgloss kedepannya sih lebih keren lagi ya.
percayalah bahwa proses nggak akan mengkhianati hasil karena hanya Nathan yang mengkhianati. Ya, jadi apa tadi percayalah di balik segala. Percayalah. Dari Bang Dims ada tambahan nggak? Kalau aku sih nggak ngerugiin kalian kan. Gak ngerugiin kalian kan? Lo tau gak sih itu? Tahu. Keren, ya udah. Gitu aja. Thank you banget buat yang udah. Udah. Lu belum? Apa tadi? Oh, sorry, iya. Jadi apa namanya tadi? Kayak Nathan tadi bilang itu memang konser besar pertama kalian, misalnya dalam skala kayak gitu kan 300 orang ya. Gokil itu. Jadi ada kekurangan pastinya. Memang nggak bisa ada yang 100% sempurna gitu kan. Jadi tapi kami harap kedepannya semua kekurangan itu bisa diminimalisir atau bahkan dinihilkan. Nihil kan? Nihil. Itu. Tapi dan again tidak mengurangi rasa respect, rasa hormat kami sebagai fans kepada Upgross, manajemen, member dan Uprangers. Kalian itu keren. Kalian keren banget. Asli, gua bener-bener speechless sih. Visual. Dan semua pendapat kita dari video ini pendapat pribadi kita ya guys. Kalau misalkan ada yang nggak setuju atau gimana, nggak apa-apa karena kita adalah manusia yang berbeda. Ya. Kayak gitu guys. Buat teman-teman yang belum nonton Upgirls, yang belum tahu Upgirls, Jangan lupa. nih jangan lupa datang ke event Upgirls selanjutnya. Kalau nggak nonton, rugi dong. Idi. Oke, gua mau Upgross. Oke, gue Nathan. Udah, thank you guys. Bye bye. Thank you guys. Yeah. Narin gue sayang banget sama lu. Cut. Aduh, gue sayang banget sama Via lagi, Cuk. Lu sayang sama siapa lu? Apa?